Baik teman-teman semuanya, sepertinya dimulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa A. Saraswati MPD dan Ibu Dahlia Rineva MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Izin memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Yolan Ruwana dengan NPM 20506169 dan Nadia Maharani Putri dengan NPM 20506148. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang analisis halayak atau audiens. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian analisis halayak atau audiens. Dalam perspektif komunikasi, halayak biasa disebut dengan istilah penerima, pembaca, pendengar, pemirsa, audiens, atau decoder. Halayak adalah salah satu faktor dari sebuah proses komunikasi. Konsep halayak menunjukkan adanya sekelompok pendengar atau penonton yang memiliki perhatian, reseptif, tetapi relatif pasif yang terkumpul dalam latar yang kurang lebih bersifat publik. Halayak dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat secara geografis, domisili, atau wilayah. Materi yang kedua yaitu karakteristik halayak. Teori use and gratification, teori ini memprediksikan bahwa halayak tergantung pada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan halayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media massa. Adapun 3 perbedaan jenis audiens, yang pertama yaitu populasi yang tersedia untuk menerima tawaran komunikasi tertentu. Dengan demikian, semua yang memiliki pesawat televisi dalam arti tertentu. Yang kedua, terdapat audiens yang benar-benar menerima hal-hal yang ditawarkan dengan kadar yang berbeda-beda seperti pemirsa televisi reguler, pembeli surat kabar, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada bagian audiens sebenarnya yang mencatat penerima isi dan akhirnya masih ada bagian kecil yang mengendapkan hal-hal yang ditawarkan dan diterima. Materi yang ketiga yaitu timbulnya halayak. Nah, pada awalnya, sebelum media massa ada, audiens adalah sekumpulan penonton drama, permainan, dan tontonan, yaitu penonton pertunjukan. Audiens adalah pertemuan publik, berlangsung dalam rentang waktu tertentu dan terhimpun bersama oleh tindakan individual untuk memilih secara sukarela sesuai dengan harapan tertentu. Audiens telah direncanakan sebelumnya dan ditentukan tempatnya menurut waktu dan tempat khusus untuk memaksimalkan kualitas penerimaan. Nah, setelah ada kegiatan komunikasi massa, audiens sering diartikan sebagai penerima pesan-pesan media massa. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada konsep alternatif halayak atau audiens. Menurut MC Quail tahun 1987 menyebutkan ada beberapa konsep alternatif tentang audiens. Yang pertama yaitu audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, pemirsa. Konsep audiens diartikan sebagai penerima pesan dalam komunikasi massa yang keberadaannya tersebar, heterogeni, dan berjumlah banyak. Yang kedua, audiens sebagai massa.
Konsep audiens diartikan sebagai sekumpulan orang yang berukuran besar, heterogeni, penyebaran, dan anonimitasnya, serta lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yang berubah dengan cepat serta tidak konsisten. Yang ketiga, audiens sebagai kelompok sosial atau publik diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang terbentuk atas dasar suatu isu, minat, atau bidang keahlian. Audiens ini aktif untuk memperoleh informasi dan mendiskusikannya dengan sesama anggota audiens. Yang keempat, audiens sebagai pasar. Konsep audiens diartikan sebagai konsumen media dan sebagai audiens atau penonton, pembaca, pendengar, atau pemirsa iklan tertentu. Selanjutnya yaitu tipologi formasi audiens. Tipologi formasi audiens atau halayak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kelompok atau publik. Pengelompokan sosial yang ada, misalnya komunitas, keanggotaan, minoritas politis, religius, atau etnis. Yang kedua, kelompok kepuasan. Tipe audiens ini bukan kelompok sosial, melainkan kumpulan dari individu-individu yang terwujud dalam perilaku konsumen. Yang ketiga, kelompok penggemar. Terbentuknya atas dasar minat pada jenis isi, gaya, daya tarik akan kepribadian tertentu, cita rasa, budaya, intelektual tertentu. Yang keempat, audiens medium. Berasal dan dipertahankan oleh kebiasaan atau loyalitas pada sumber media tertentu, misalnya surat kabar, majalah, saluran radio, ataupun televisi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis halayak. Di sini halayak memiliki beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada halayak sebagai penggarap informasi. Yang kedua ada halayak sebagai problem solver. Yang ketiga halayak sebagai mediator. Yang keempat halayak yang mencari pembela. Yang kelima halayak sebagai anggota kelompok. Yang keenam halayak sebagai kelompok. Yang ketujuh selera halayak. Nah, di sini menurut Herta Herzog, Paula Jaspel, dan Frank Stanton dalam Baran dan Davis tahun 2003 mempelajari aktivitas audiens yang kemudian melahirkan konsep audiens aktif dan kepuasan audiens. Misalnya pada tahun 1942, Lagerfeld dan Stanton memproduksi buku seri dengan perhatian bagaimana audiens menggunakan media untuk mengorganisir pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1944, Herzog menulis artikel Motivation and Gratification of Daily Serial Listener, yang merupakan publikasi awal tentang penelitian kepuasan audiens terhadap media. Di sini aktivitas audiens merujuk pada pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana selektivitas audiens terhadap pesan-pesan komunikasi? Yang kedua, kadar dan jenis motivasi audiens yang menimbulkan penggunaan media. Ketiga, penolakan terhadap pengaruh yang tidak diinginkan. Yang ketiga, jenis dan jumlah tanggapan yang diajukan audiens media. Materi terakhir yaitu kegunaan analisis halayak. Di sini mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang menjadi audiens sehingga kita dapat mengerti kebutuhan, harapan, kepercayaan, nilai, sikap, dan opini mereka. Yang pertama, menjadi acuan dalam melakukan penjadwalan terhadap kegiatan.
Yang kedua, terjadinya pencapaian dari tujuan yang berada pada suatu titik yang akan dapat dicapai berasal dari jangkauan. Yang ketiga, terdapat berbagai macam bentuk perbaikan dari kegiatan aktivitas komunikasi. Yang keempat, untuk mengukur keberhasilan di dalam mencapai sebuah pesan. Yang kelima, menyesuaikan dengan dana yang dimiliki jika dilakukan dalam komunikasi bisnis. Baik, kepada rekan-rekan semua, berdasarkan hasil pemaparan materi yang sudah kami presentasikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada rekan-rekan semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vidi Listiana Putri dengan NPM 205060154. Izin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai apa saja kendala yang dihadapi oleh seorang public speaker dalam melakukan analisis halayak atau audiens. Bagaimana kelompok penyaji? Apakah pertanyaannya sudah bisa untuk dipahami? Sudah bisa dipahami, namun nanti diketikkan lagi di chat Zoom ya. Baik, kepada rekan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin bertanya. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfa Indra Sumari dengan NPM 205060138 dari perwakilan kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana caranya agar seorang speaker mendapatkan perhatian dari halayak audiens agar kegiatan public speaking-nya dapat berjalan dengan baik? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, namun bisa diketikkan kembali di chat Zoom ya. Terima kasih. Kepada rekan yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Randy dengan NPM 205060142. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui seberapa banyak yang sudah diketahui audiens kita saat kita public speaking, dan apa kesalahpahaman yang perlu diperbaiki saat kita public speaking? Apakah pertanyaannya terdengar dengan jelas? Sudah jelas, namun diketikkan lagi ya. Terima kasih. Baik, jika tidak ada yang akan ditanyakan lagi, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Irfa ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar seorang speaker mendapatkan perhatian dari halayak audiens agar kegiatan public speaking dapat berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama itu siap untuk berbicara. Nah, bagian terpenting dari sebuah presentasi yang sukses justru ada di saat kita belum mulai berbicara. Nah, setelah mulai berbicara, kita akan merasa sangat bersyukur sudah berlatih dan mempersiapkan segalanya sejak awal. Inilah gunanya persiapan yang matang. Jadi, kita harus memastikan bahwa semua materi yang dibutuhkan sudah tersedia dan memadai untuk menampung feedback yang muncul nantinya. Yang kedua, bahasa tubuh, di mana bahasa tubuh ini harus kita perhatikan karena komunikasi fisik yang baik akan menimbulkan dampak mendalam terhadap pesan yang diterima dan diinterpretasikan oleh audiens. Yang ketiga, nada suara, di mana nada suara dan cara kita bicara akan memberikan dampak signifikan bagaimana pesan yang disampaikan akan diterima oleh audiens. Yang keempat, mengenal audiens dengan baik, di mana kita akan menghadapi beragam orang dari latar belakang yang berbeda saat berbicara, mulai dari anak sekolah hingga para profesional dengan keahliannya masing-masing di bidang yang berbeda. Nah, pastikan konten, bahasa, nada, suara, dan bahasa tubuh kita sesuai dengan audiens yang hadir. Yang kelima, taklukkan ketakutan kita sendiri. Memang bicara lebih mudah daripada melaksanakannya, namun memahami bagaimana ketakutan kita itu akan menimbulkan efek saat berbicara di depan publik. Yang keenam, enyahkan catatan kecil. Nah, meskipun kita sempat membuat catatan poin-poin pengingat di setiap slide presentasi, tapi jangan bawa catatan tersebut ke panggung. Yang ketujuh, variasi slide presentasi. Jika kita presentasi menggunakan slide, maka buatlah semenarik mungkin yang dapat mengundang tahu yang menikmati presentasi kita sendiri bahwa kita bosan. Dan yang terakhir yaitu belajar dari kesalahan. Nah, setiap kali selesai berbicara di hadapan hadirin, luangkan sedikit waktu untuk menelaah kembali apa yang sudah berjalan dengan baik. Saudari Irfa, apakah jawaban? Baik, terima kasih banyak kepada pemateri. Baik, kepada rekan-rekan yang lain, jika ada yang ingin menambahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari PD. Yang pertanyaannya yaitu, kendala apa saja yang dihadapi oleh seorang public speaker dalam melakukan analisis halayak atau audiens. Di sini yaitu kendalanya seorang public speaking yaitu melupakan potensi diri. Yang kedua, kurangnya kepercayaan diri dapat menghambat mengeluarkan potensi dalam diri saat tampil di depan umum.
Yang ketiga, public speaker juga tidak menguasai materi. Yang keempat, seorang public speaker tidak menguasai halayak. Mungkin segitu untuk teman-teman. Jika ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, kepada Saudari Vidya, apakah sudah dipahami jawaban dari Nadia? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Jawabannya sudah bisa cukup untuk dipahami. Terima kasih. Baik, kepada rekan-rekan yang lain, jika ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaan dari Randy akan dijawab oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Randy dengan pertanyaan bagaimana cara kita mengetahui seberapa banyak yang sudah diketahui audiens kita pada saat kita presentasi. Di sini yaitu pertama kita harus menganalisis audiens kita terlebih dahulu. Kita harus memperkirakan sendiri tentang audiens dengan melihat dalam kegiatan apa kita melakukan presentasi. Seperti dalam setiap presentasi pelatihan, kita harus mencatat pertanyaan-pertanyaan spesifik dari audiens. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu untuk mengetahui bagian mana dari materi yang perlu ditambah, dikurangi, atau tekankan. Kemudian dari pengetahuan dapat meningkatkan kualitas presentasi untuk pelatihan selanjutnya. Ini dapat dilakukan untuk presentasi meskipun audiens akan berbeda, namun jika topik yang kita sampaikan masih sama, cara ini akan memberikan sesuatu yang berharga untuk presentasi. Baik, kepada Randy, apakah jawabannya dapat dipahami? Iya, terima kasih atas jawabannya moderator. Jawabannya bisa dipahami. Baik, teman-teman semuanya, sesi tanya jawab sudah selesai, maka yang selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi pada hari ini, lalu presentasi akan segera diakhiri. Untuk kesimpulannya, yaitu dalam perspektif komunikasi, halayak biasanya disebut dengan istilah penerima
pembaca, pendengar, pemirsa, audiens, atau decoder. Halayak adalah salah satu faktor dari sebuah proses komunikasi. Oleh karena itu, unsur halayak memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu kunci terbangunnya proses komunikasi yang ingin dicapai. Sebab berhasil tidaknya suatu proses komunikasi sangat ditentukan oleh halayak. Konsep halayak ini menunjukkan adanya sekelompok pendengar atau penonton yang memiliki perhatian, reseptif tetapi relatif pasif yang terkumpul dalam latar yang kurang lebih bersifat publik. Halayak dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat secara geografis, domisili, atau wilayah. Baik, teman-teman semuanya, demikianlah presentasi dari kelompok 10 dengan judul materi analisis halayak atau audiens. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.